wal ibadi ajma'in wa al musallifatil kitab wa mabadilatil kitab wa masyayikhi wa ustadina wa usulina furu'ihim wa jami masyayikhina wa ustadina wa usulina furu'ihim wa jami talamidana wa liman fatiha wa barakatihatil kitab wa hadil ulum fi dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana wa nafa'ani bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Bab saumi, bab menerangkan puasa. Yang sekarang ini kita karena menjelang puasa kita mencuplik yaitu bab puasa dari kitab Nihayatus Zen. Pengarangnya sama yaitu Syekh Nawawi Al-Bantani. Lupa kita kok baca kitab ulama kita lokal Indonesia, walaupun Syekh Nawawi Al-Bantani ini ulama kita Indonesia, namun beliau berkiprah di internasional. Dan tidak usah khawatir, kitab beliau juga dibuat rujukan untuk seluruh ulama sedunia, termasuk yaitu di masalah haji ketika pelebaran yaitu Safa dan Marwah. Nah itu makanya termasuk yang untuk rujukan yaitu dari kitab beliau Syekh Nawawi Al-Bantani. Nah ini memang kalau kitab itu semakin dia besar maka penjelasannya semakin lebar, semakin tersentuh di keseharian kita. Beda kitab yang tipis-tipis itu memang yang diterangkan wajibnya wae, yang batalin wae, syaratnya wae, cuman begitu. Penjelasannya tidak selebar kitab yang penjelasannya lebar atau disyarahi. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana wa nafa'ani bi ulumi fid amin ya rabbal alamin. Babu saumi, adapun ini menerangkan bab puasa. Saum atau siam itu dari satu kata, boleh siamun, boleh saumun. Nah, itu sama-sama masdarnya, maknanya sama. Hakikatuhu, adapun hakikatnya saum syar'an di dalam syariatnya. Kalau saum di dalam katanya, lafadznya artinya itu menahan. Jadi segala apa hal itu yang hubungannya dengan menahan, maka itu adalah disebut saum juga. Tetapi semua yang imsak, yang menahan belum tentu puasa. Tetapi kalau puasa atau saum pasti ada menahannya. Itu begitu. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana wa nafa'ani bi ulumi fid dharain amin ya rabbal alamin. Wa haqiqatuhu, dan adapun hakikatnya puasa syar'an di dalam syariatnya itu al-imsaku, menahan an jami'il muftirati, dari semua yang membatalkan, ala wajhin, atas jalan, maksusin, yang khusus. Wa saumi ramadhana, dan adapun puasa Ramadan itu fardun, hukumnya fardu atau wajib, bil ijma'i, dengan hukum ijma'. Artinya itu para ulama tidak ada yang beda pendapat. Semua ulama berpendapat karena dengan nas Al-Quran dan Al-Hadis bahwasanya puasa Ramadan itu hukumnya wajib. Maklumun, dan juga sudah diketahui minad dini, dari agama kita ini, bidoruroti, dengan hukum yang darurat. Fayakfuru, maka hukumnya orang itu kafir. Fayakfuru, maka hukumnya kafir siapa jahidu, orang yang angas atau menentang tentang puasa Ramadan. Illa idakana, kecuali jika ada siapa orang tersebut, ada itu jahilan, bodoh, nasya'a, yang berjalan, itu apa tulisannya tuh? Ya, ada nunnya enggak? Lain kitab. Kitabnya kursi siji pula. Yudiatin bi datin, di rumah ya ada tadi.
biidatin dengan hitungan anil ulama'i dari para ulama. Nah, jadi hukum ibaratnya puasa Ramadan itu hukumnya wajib dengan ijma ulama. Maka barang siapapun itu yang menyangkal bahwa puasa Ramadan itu hukumnya wajib, maka dia dianggap kafir, artinya keluar daripada Islam. Termasuk kemarin salah satu penyebab kita menjadi murtad yaitu kita menentang bahwasanya kewajiban itu adalah tidak wajib. Kan begitu dalam kitab Sulan Taufik kemarin. Ingat tak kemarin? Sholat katanya tidak wajib. Nah, orang-orang yang seperti itu termasuk dia murtad. Puasa katanya tidak wajib lah umpama. Nah, orang-orang yang seperti itu dihukumi dalam syariatnya termasuk murtad, harus sesegera mungkin untuk masuk ke dalam agama Islam. Kecuali orang itu memang tidak tahu, jahilan, bodoh. Di mana-mana tuh enak nian lah jadi orang bodoh. Tidak dihukumi, nah ini tidak apa-apa, tidak kafir ya tidak apa. Nah, iso ya aja. Cuman walaupun seperti itu jangan dicita-citakan jadi orang bodoh. Aukana atau ada siapa orang tersebut itu koribun. Aukana atau ada siapa orang tersebut itu koriban ya. Karena ada siapa man koribun dekat itu ahdal Islam ada koribal ahdi benar-benar. Aukana atau ada siapa orang tersebut ada itu koribal ahdi dekat masanya bil islami dengan agama Islam, kecuali beliau itu masih mu'alaf atau belum paham tentang Islam, maka andaikan ada kekeliruan itu masih dimaafkan. Waman dan barang siapa itu taroka meninggalkan siapa orang tersebut saumahu kepada puasanya orang tersebut ligoiri udurin karena tanpa udur, kenyataannya min safarin dari bepergian, wa marotin dan sebab sakit, goiri jahidin yang tidak menentang, liwujubihi tentang kewajibannya puasa. Jadi barang siapa itu menentang tentang puasa Ramadan atau meninggalkan puasa Ramadan tanpa udzur syar'i, contoh udzur syar'i dalam perjalanan atau sedang sakit, maka itu diperbolehkan tidak puasa, hanya sekedar boleh, jangan sampai salah mengartikan. Kadang pada ribut, saya kan sedang perjalanan, maka tidak wajib puasa. Kalau puasa itu tidak boleh, bukan tidak boleh, hukumnya itu mubah ya. Kalau kita dalam sedang perjalanan atau dalam keadaan sakit, maka andaikan puasa ya boleh, nah, hukumnya mubah itu boleh. Tapi andaikan kok tidak puasa itu juga tidak berdosa, maksudnya begitu. Tidak kok harus tidak puasa, itu bukan. Atau terkadang orang dalam perjalanan masalah kodok, masalah kosor, harus kosor wong perjalanan, bukan harus. Hukumnya itu yajuzu. Ingat tak kemarin waktu di Fathul Qorib, sekedar boleh. Jadi orang kok dalam perjalanan, orang sedang sakit, orang dalam perjalanan itu entah masalah puasa, entah masalah sholat, itu boleh kodok, boleh jamak atau boleh kosor, sama dengan puasa. Orang yang sedang bepergian atau sakit itu dia boleh puasa, boleh tidak, hukumnya itu ya juzu, sekedar boleh, jangan sampai salah mengartikan. Kan kola gambarannya seperti jika berkata siapa seseorang, as-saumu adapun puasa itu wajibun, hukumnya wajib alaya atasku, walakin asumu tetapi tidak puasa siapa saya, habesin karena sakit perut, wa mana atau ami dan juga tercegahnya makanan, wasarobi dan juga minuman, naharon di dalam siang harinya, litaksila supaya berhasil lahu bagi orang tersebut apa suratu saumi,
gambaran daripada puasa. Jadi ada orang ibaratnya saking bodohnya, saking belum pahamnya, yang dia ketahui perasaan dia yang tidak boleh itu cuman makan sama minum, kan saking bodohnya nggak mau belajar, nggak mau tanya sama orang yang tahu perasaan dia yang tidak boleh dalam puasa itu cuman makan dan minum. Rupanya siang hari dia merokok, nah itu ya tidak boleh. Tapi dia tidak mengingkari bahwa puasa itu wajib. Maksudnya orang bodoh nian maksudnya gitu loh. Pokoknya ngeyel lah dia. Nah, itu namanya umpama orang setengah umpama kan ibaratnya. Qalal mu'allif rahimahullah. Lah orang-orang yang seperti itu masih ada alasan untuk namanya belum diterima belum keluar dari Islam. Yang penting dia mengakui bahwa puasa itu hukumnya wajib. Nah itu seperti itu. Dan juga kemarin diterangin ya kan, andaikan kok walaupun sebodoh apapun, setidak tahu apapun, setidak telap apapun masalah puasa, itu yang penting jangan bangga dengan tidak puasanya. Nah itu pendak puasa we bangga. Tengok nah aku ndak puasa ndak apa-apa, merokok ke kilir ke ulu ya kan. Ora puasa sehat. Nah, itu walal mu'allif rahimahullah. Walal mu'allif rahimahullah wa nafa'ani bi ulumi sitarine amin ya rabbal alamin. Seperti itu diingat-ingat. Jadi ada hadis Nabi yang untuk kita tuh termasuk menjadi keringan untuk kita. Kullu ummati mu'afan, setiap umatku itu dimaafkan. Hilal mujahirin, kecuali orang yang menampakkan atau membanggakan salahnya atau dosanya. Yaitu dulu waktu mudanya tukang minum, tukang judi hebat, mulai kesana kesini diceritakan, wah aku kalau macam itu gini. Nah, jangan ditutup, jangan diceritakan sama orang. Ya Allah pengen nutup aib kita, kok kita malah kepengen buka aib kita. Itu nanti yang membuat kita besok andaikan kok kebetulan dimaafkan oleh Allah, itu nantinya akan menghambat kita. Mas Amir masuk surga, Mas Gendon pernah diceritai, wah ndak bisa ya Allah, saya saksinya dulu katanya dia pernah ini kok langsung masuk surga. Lah gitu akhirnya jadi penghambat. Ya, coba disogok dulu tadi itu, kau jangan ngomong ya Don. Nah itu ngomong. Walal mu'allif rahimahullah wa nafa'ani bi ulumi fitarine amin ya rabbal alamin. Nah itu seperti itu. Duit ra kanggo nang ngono. Jangan kata dia tuh pernah ngaji sama kita dulu. Iya. Kita nenek pembelaan kan. Itu lain ceritanya, Bang. Maksudnya yang belum, yang tanpa apa-apa, kan besok di akhirat tuh begini loh prosesnya ya. Ada orang itu yang sama Allah itu langsung dimasukkan ke surga, ya kan? Ada dimasukkan ke surga tapi masih diproses dulu. Ada yang nanti itu dimasukin ke neraka dulu. Nah itu begitu. Nah maksudnya kalau kok kita bisa menyimpan aib kita, jangan kita bangga-banggakan. Wong aib kok dibanggakan, dosa kok dibanggakan. Kan nanti andaikan kebetulan Allah tuh memaafkan, kan langsung clear, tidak ada seksinya. Itu begitu. Dan nanti kalau ada seksinya, maksudnya Allah tuh nak ditutupin, ya kan, sudahlah kau entah macam mana, wong akhir-akhir hayatmu yo kau tobat, entah macam mana, sudahlah masuk surga. Nah ternyata kita pernah cerita, wah aku dulu semalam upaya lokalisasi itu langsung 3 orang, 7 orang lah umpama. Cerita dengan kantinnya, ya kantinnya ndak terima lah, kan gitu. Wah aku kalau minum 1 krat umpama, kalau judi itu aku menang banyak, aduh itu lah umpama. Kan nanti ada saksinya bahwa kita pernah berbuat yang ndak baik, yang sesama manusia kan iri. Jangan dikira nanti di akhirat tuh ndak ada masalah iri, masih ada. Nanti di ayat kita kalau pas apa namanya ngaji tafsir di malam Senin tuh nanti ada di akhir-akhir itu ya, namanya Sohibul A'raf itu. Nah itu ya penasaran Mas Amir tuh besok di akhirat ya penasaran apa bener toh orang yang kurang ajar ya tidak mau melaksanakan agama tuh besok diseksa.
yo iri pengen nengok loh gitu loh maksudnya itu. Nanti ada yang seperti itu. Loh sama itu kita amalan ya seperti itu. Nah, makanya kalau kita pernah berbuat yang tidak baik, nah itu kita simpan. Hanya kita sama Allah yang tahu itu. Nah, menangislah, mengadulah kalau sendiri sama Allah. Jangan dibalik. Kalau di depan orang banyak kita menangis, kita ngadu. Sedang kalau sendiri tidak pernah tidur ngorok, lah umpama itu terbalik namanya. Zikir. Qolal mu'alif rahimahullah wa nafa'ani bi ilmi fitarani amin ya rabbal alamin. Mengadulah kepada Allah ketika sendirian diadukan apa masalah kita, apa salah kita dulu. Lah itu begitu. Terserah nak nangislah asal pas sendirian dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau di depan orang banyak ya jangan. Sama dengan doa, kalau depan orang banyak berarti tidak boleh Pak ya nangis depan orang banyak. Boleh ya, cuman kalau bisa kan gitu. Wah nanti supaya kelihatan khusyuknya doa sampai nangis ya Allah. Nah itu ya baik, tapi masih kurang baik. Lebih baik kalau kita tuh pas sendiri tidak bisa nangis ya kan. Pas di depan orang jamak banyak cai-cak nangis itu terbalik. Nah, itu qalal mu'alif rahimahullah wa nafa'ani bil ilmi fitarani amin ya rabbal alamin. Nah itu seperti itu, diingat-ingat ya. Kalau kita punya salah, punya dosa, jangan diceritakan sama orang. Tapi Pak biasanya kita ngadu sama apa Pak Ustadz, Pak Kiai, ngadunya caranya jangan masalah kita sebut wae Pak macam mana caranya bertobat. Nah gitu wae, ndak usah dulu Pak pernah gini. Itu yang dengerin juga sebel. Khawatir besok di akhirat jadi saksi. Nah itu seperti itu. Qolal mu'alif rahimahullah wa nafa'ani bi ulumi fitarina amin ya rabbal alamin. Nah, jadi sudah tahu ya, andaikan walaupun kita belum bisa melaksanakan kewajiban, tetapi jangan menyepelekan kewajiban. Harus kita simpan bahwa kita belum mampu. Kalau kita dohirkan, kita nampakkan kepada orang lain, apalagi anak-anak kita. Anak-anak kita di pesantren, di madrasah, di guru ngajinya nak, kita wajib puasa segala macam. Kalau tidak puasa dosa, kalau tidak sholat dosa. Lah ini tiba di rumah nengok bapaknya udut selentur makan klutik. Akhirnya apa di hati anak-anak kita? Oh berarti tidak puasa tuh tidak popo, tidak puasa asal tidak nampak orang tuh tidak popo. Nah itu begitu. Kita yang ngajari yang malah yang tidak baik. Makanya saya pesan bolak-balik sudah. Andaikan anak kita kok di pesantren, anak kita ngaji, anak kita belajar, kalau dia pas balik, usahakan walaupun tidak biasa sholat, usahakan kalau di depan dia icek sholat. Nah itu ya. Ya maksudnya tuh syukur-syukur mau sholat nian. Cuman kalau di depan dia itu jangan sampai kita nampakkan kita tidak sholat. Nanti sama dengan kita itu berfatwa sama dia, ngajarin dia, tengok nak saya tidak sholat tidak popo. Padahal dia sudah didoktrin dari pesantren, dari guru-gurunya madrasah bahwa sholat itu wajib. Lah nengok orang tuanya, wah tidak sholat tidak popo rupanya bapak itu. Wah berarti bohong guru saya tuh. Lah malah macam itu nanti. Nah terus lantas gunanya anak kita itu, gunanya apa anak kita pesantrenkan, kita didikkan ke guru-guru kita. Kalau kita nyontoi yang tidak baik, nah, itu seperti itu. Wa kaan kola, nah, sudah itu dia. Wa adapun puasa itu akadul arkanil islami, salah satu daripada rukun Islam al-khamsatu yang 5. Waya adapun rukun Islam yang 5 itu syahadatun, kesaksian. Rupanya Allah ilaha illallah, bahwa tiada Tuhan yang wajib disembah dengan sebenar-benarnya illallahu, kecuali hanya Allah. Wa anna Muhammadan, dan sesungguhnya Nabi Muhammad itu Rasulullah, utusannya Allah. Itu yang pertama ya. Jadi syahadat itu artinya itu kita tuh rela terima, tahu terima bahwa Allah itu Tuhan kita. Nah itu artinya syahadat tuh begitu. Nah, terima bahwa Allah itu Tuhan
kita terima rela puas bahwa Nabi Muhammad adalah utusannya Allah. Lah itu maksudnya syahadat itu begitu. Walal mu'alif rahimahullah wa nafa'ani bi ulumi fitarini amin ya rabbal alamin. Wa iqamah sholati, dan yang kedua yaitu mendirikan sholat. Sama pas momennya ini Isra Mi'raj ya kan. Pengajian tiap tahun Isra Mi'raj sholat dak go. Walal mu'alif rahimahullah. Apa ora mesakne panitiane lah. Mesakne kiai sing do ceramah diundang agak mending ya kan. Dapat amplop entah apa kan. Wah ini wah seremonial terus ibaratnya tiap tahun Isra Mi'raj salat dak go dak. Qolal mu'alif rahimahullah wa nafa'ani bi ilmi fitarin amin ya rabbal alamin. Bo ya saida-idanya. Pening ya ini ilmu kuwi Ya berkah kan? ora orane. Itu setiap kita namanya Isra Mi'raj itu karena penjemputan sholat, ada hubungannya dengan sholat. Yo kita latih lah. Latihannya macam mana? Gampang tidak sulit. Kita istiqomahkan satu sholat. Nah itu caranya begitu. Umpama bisanya maghrib. Nah maghrib itu umpama bisanya loh, yang kita nak niati maghrib dulu loh ya. Nah itu mau ndak mau apapun yang terjadi itu jangan ditinggal. Nah itu caranya begitu. Apapun yang terjadi jangan ditinggal. Nanti kalau itu sudah bisa, ya ditambahin lagi. Alhamdulillah ya Allah, terima kasih. Oh takdir hamba sudah bisa melaksanakan sholat maghrib umpama. Ya ditambahin lagi. Mana yang bisa kira-kira waktunya sempat dan bisa. Pokoknya kalau sudah mau mengerjakan, usahakan jangan ditinggal apapun yang terjadi. Nah itu caranya begitu. Nanti lama-lama insya Allah bisa kelar. Nah ini wong kredit motor 3 tahun kelar kok. Ini kredit sholat cuman 5 ikok wae kok 60 tahun ndak kelar. Walal mu'alif rahimahullah wa nafa'ani bi ulumi fitarin amin ya rabbal alamin. Wa shauma Ramadhana, dan puasa Ramadan. Wa hijjul baiti, dan juga berhaji ke Baitullah man bagi orang-orang istato'a yang mampu siapa man ilahi kepada Baitullah sabilan di dalam masalah perjalanannya. Wa ya, jadi rukun Islam tuh 5 itu ya. Wa ya adapun rukun Islam yang 5 fil afdoliyati, di dalam keafdolannya ala hada tartibi, atas inilah tartibnya. Yajib hukumnya wajib apa shauma Ramadan, puasa bulan Ramadan bi akadin, dengan bi akadi arba'i umurin, dengan salah satu 4 perkara ini. Al awalu adapun yang pertama itu ikmalu Sa'bana, yaitu sudah sempurnanya bulan Sa'ban. Salah sina 30 apanya yauman harinya. Ingda adami subuti Ramadana, ketika tidak adanya tetapnya bulan Ramadan lailata salasina, di dalam malam yang ke-30. Jadi ini yang sering berbeda sering dari dulu sampai sekarang, dari kita mulai kecil sampai sekarang. Kadang yang tak Muhammadiyah entah apa hari ini sudah puasa, yang tanah Sabanti entah apa 2 hari kemarin sudah puasa. Perbedaan-perbedaan seperti itu khusus di masalah bulan yang komariah itu, asal bedanya itu yang khilafnya itu cuma 2 hari, itu tidak masalah. Kenapa begitu? Karena perbedaannya antara bulan komariah dengan bulan samsiah atau bulan yang masehi itu berbeda. Kalau tanggalan atau hitungan hari di dalam komariah atau di dalam rembulan, kalau bahasa kita hijriah, kan pedomannya memakai rembulan, itu antara 28 sampai 30. Berbeda kalau masehi antara 28 sampai 31. Maka asal perbedaannya cuma 2 hari, itu masih diperbolehkan. Contoh begini, umpama ini kan besok hari Sabtu. Nah, kita sama pemerintah baru diumumkan besok puasa. Lah ternyata hari Kamis kemarin sudah ada orang yang puasa. Lah itu tidak masalah, karena yang ketiganya sudah ijma, sudah sama. Kan yang tidak sama hari Kamis sama hari
Jumat, hari Sabtunya nanti kan sudah samo. Nah, itu seperti itu. Itu maka masih diperbolehkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Itu kalau hitungan orang-orang falak tuh seperti itu. Asani adapun yang kedua, jadi syaratnya kita melaksanakan puasa Ramadan. Yang kedua itu ru'yatul hilali, melihat hilal. Lailatas salasina, di malam yang ke-30. Fayajibu, maka hukumnya wajib apa ausomu puasa ala ro'yi, atas melihat. Walau gara adlin, walaupun yang melihat itu bukan orang yang adil. Wa ingkana, jika ada siapa orang yang melihat itu jahidil basori, termasuk agak rusak penglihatannya. Nah itu makanya kalau dalam kita sering dengar ada puasa yang makruh, bukan haram loh ya, yang haram lain, yang makruh lain. Di tanggal 30 Sya'ban. Ngapa kok makruh? Karena takutnya terjadi yang kedua ini, yaitu ternyata tanggal 30 Sya'ban ternyata sudah tanggal 1 Ramadan. Maka yang asalnya kita niat puasa itu sunnah, padahal harusnya kita niat puasa wajib, yaitu puasa Ramadan. Nah makanya itu hukumnya jadi makruh kan gitu. Sudah tahu alasannya ngapa kok puasa kita tuh makruh di bulan Sya'ban yang tanggal 30? Kan ada kita sering dengar ada puasa yang dimakruhkan, ya kan? Itu alasannya begitu. Takutnya tanggal 30 Sya'ban itu adalah tanggal 1 Ramadan, maka puasa itu makruh. Padahal kita niat puasa sunnah, harusnya niatnya puasa wajib. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nafa'ani fi ulumi fitarini amin ya rabbal alamin. Wa in qala, walaupun berkata siapa al majmunu, orang yang terhalang akalnya, innal hisab, sesungguhnya hisab itu qat'iyun pasti, dalam menunjukkan ala adamin imkani ru'yati, atas meniadakan tidak adanya memungkinkan melihat. Khilafan, berbeda, lil Qalyubi, menurut Imam Al-Qalyubi. Jadi walaupun memang dalam hadisnya itu kita itu ru'yah yang wajib, cuman kita tidak bisa mengingkari bahwa hisab juga termasuk ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang hitungannya pakai hisab ya terserah, yang masalah Ramadannya itu memakai ru'yah ya terserah. Itu sama-sama diperbolehkan. Yang penting itu tadi, itu tidak akan mungkin perbedaan itu sampai lebih dari 2 hari. Wa ing waman dan adapun barang siapa itu akhbaro, mengabarkan siapa orang tersebut kepada adamu imkani ru'yah, mau sukun yang ditetapkan dengan bi anahu, dengan sesungguhnya orang tersebut itu ro'yal hilali, melihat bulan, wajib, maka wajib alaihi, kepada orang tersebut apa asomu, puasa. Wa ilam yasdukuhu, walaupun tidak tepat apa puasanya hu di dalam bulan Ramadan. Li'anna khabiros sakoti, karena khabar yang jatuh itu makbulun, diterima syara'an di dalam syariatnya. Wala asaro, dan tidak ada bekas liru yatihi di dalam melihatnya hilal filmai, di dalam air. Wala filmarati, dan juga tidak membekas melihatnya hilal tadi di kaca. Wa kharaja, dan berbeda bila ilati salasina, dengan malam yang ke-30, yaitu keadaan lauro'a, jika melihat siapa seseorang naharon di dalam siang harinya, fala asaro, maka tidak ada hukum lidzalika, kepada melihat hilal yang di siang hari. La fi dukhuli shaumi, tidak di dalam masuknya puasa. Wala fi khuruji, dan bukan karena keluarnya puasa. Wa fi makna ru'yatil ilmi wa fi makna ru'yati, dan adapun wa fi makna ru'yati, dan itu di dalam maknanya ru'yah,
Al ilmu adapun mengetahui bil imaroti dalat, bil imaroti dengan apa namanya, tanda adalati yang menunjukkan ala subuti Ramadan, atas tetapnya bulan Ramadan. Kasima ilmu dafi'i, seperti mendengarnya orang yang ditolak, waru yatil konadili, dan melihatnya apa itu kendi al muallaki yang digantungkan bil mana iri di menara. Walau tofiat ba'da iqadiha, walaupun surup atau apa mati lampu disebul apa jenenge, ditiup ya, berarti mati ya. Ba'da iqadiha, setelah kukuhnya daripada imarah. Linahwi syaki, seperti contohnya ragu-ragu fi ru'yati, di dalam melihatnya. Au uidat, atau dikembalikan li subutiha, kepada tetapnya ru'yah. Wajaba, maka hukumnya wajib apa tak jadi duniyati, memperbarui niat alaman atas orang-orang alima yang mengetahui bitofi'iha, atas matinya tanda dunagori, bukan lainnya. Artinya begini, andaikan ada seseorang itu tadi katanya itu melihat hilal, rupanya setelah dilihat benar-benar bukan, maka yang seperti itu yang sudah terlanjur puasa harus memperbarui niatnya bahwa puasanya masih besok. Kalau sekarang gitu yang sudah enak, ada pemerintah, kita alatnya lengkap, asal nurut pemerintah sudah jelas enak. Wajibu, dan hukumnya wajib ala kuli man, atas tiap-tiap orang al-mungjami, ke orang-orang yang ahli nujum, ahli perbintangan, wal hasibi, dan orang-orang yang ahli berhitung. Ayak malah jika mengerjakan bihisabi, dengan mengerjakan siapa orang tersebut bihisabi, dengan hisabnya. Kada demikian juga orang yang ahli nujum dan ahli hisab, man orang-orang sodako yang menepati apa hitungannya huma kepada ahli nujum dan ahli hisab. Asalisu hukmul hakimi bisubutihi bimaktado syahadah. Yang ketiga, kita wajib puasa kalau ditetapkan oleh hakim atau amir. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikianlah ini pengajian kita pada malam hari ini tentang kitab Niyatuzen, membahas tentang bab puasa. Pada seluruh pemirsa, maka akan dibaca kitab ini sehingga sampai menjelang Ramadan, kurang lebih 4 kali pertemuan. Terima kasih. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk juga, dia punya moni. Konfirmasi.